Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rakalang Permana dengan NIM 228022444029. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya membahas lebih jelas, lebih detail, dan lebih seru lagi mengenai makanan tradisional, yaitu gudeg kaleng, kelezatan gudeg tradisional di dalam kemasan modern. Nah, baik teman-teman semuanya, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu mengenai asal-usul sejarah gudeg. Nah, jadi teman-teman semuanya, gudeg merupakan makanan tradisional khas Yogyakarta, Indonesia, yang telah memiliki sejarah yang begitu amat panjang. Nah, asal-usul gudeg ini dapat ditelusuri sejak abad ke-19 ketika Kesultanan Yogyakarta masih berkuasa. Nah, seiring dengan perkembangannya kesultanan di kota Yogyakarta, nah keberadaan gudeg pun semakin meluas dan semakin populer di kalangan masyarakat sekitar atau masyarakat umum, dan tidak hanya di lingkungan istana saja. Nah, tradisi pembuatan gudeg kemudian diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Yogyakarta, dan berbagai variasi serta perkembangan gudeg pun bermunculan sesuai dengan selera lokal masyarakat sekitar. Nah, tentunya teman-teman semuanya pastinya sudah tidak asing lagi dengan makanan gudeg tersebut. Nah, karena apa? Karena gudeg adalah makanan salah satu hidangan khas di Indonesia yang berasal dari kota Yogyakarta dan menjadi salah satu ikon kuliner di Indonesia. Nah, hidangan ini terbuat dari sebuah nangka muda yang dimasak di dalam santan dan rempah-rempah dengan waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan rasa yang lezat dan tekstur yang lembut. Nah, teman-teman semuanya, seiring berkembangnya zaman, para penjual pun sangat berinovasi dengan mengemasnya di dalam sebuah kaleng agar dapat bertahan lama, bahkan dapat bertahan sampai bertahun-tahun. Nah, teman-teman semuanya, jadi itu gudeg kaleng adalah variasi gudeg yang dikemas dalam kaleng sebagai metode pengawetan dan penyajian yang sangat praktis. Nah, hal tersebut sangat memungkinkan untuk dikonsumsi dalam waktu yang jauh lebih lama atau mudah diangkut di mana saja dan kapan saja. Nah, teman-teman semuanya, gudeg kaleng itu menggunakan bahan yang utama yang sama dengan gudeg tradisional yang biasa teman-teman semuanya makan, yaitu biasanya juga nangka muda, santan, gula jawa, bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Nah, teman-teman semuanya, proses pembuatannya ini juga serupa, di mana bahan dasar nangka muda tersebut dimasak dalam bumbu untuk mencapai rasa yang memiliki ciri khas tertentu dan tekstur yang lembut. Nah, namun perbedaan utama antara gudeg kaleng dengan gudeg tradisional itu terletak dalam penggunaan metode pengawetan dalam kaleng tersebut. Nah, setelah nangka muda dan bumbu-bumbu dimasak, gudeg tersebut dimasukkan ke dalam kaleng dan diproses dengan metode pengawetan dengan cara pemanasan yang tepat untuk memastikan sebuah keamanan atau kualitas dari makanan tersebut tetap terjaga sehingga dapat bertahan lama. Nah, selanjutnya mengenai kelebihan makanan gudeg kaleng, yaitu jadi gudeg kaleng itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu ada kemudahan dalam penyimpanan. Nah, teman-teman semuanya, salah satu kelebihan utama dari gudeg kaleng adalah kemudahan dalam sebuah proses penyimpanan. Nah, jadi dikemas dalam sebuah kaleng, gudeg ini memiliki umur yang lama dibandingkan dengan gudeg yang segar yang sering teman-teman semuanya yang semua makan. Nah, gudeg kaleng ini dapat disimpan di tempat yang sejuk dan kering untuk jangka waktu yang
lebih lama tanpa khawatir tentang terjadinya kerusakan atau pembusukan di dalam kaleng tersebut. Nah, yang kedua itu ada praktis dan mudah digunakan. Nah, gudeg kaleng ini sangat praktis dan mudah digunakan. Nah, teman-teman semuanya di sini tidak perlu repot-repot lagi untuk memasak gudeg dari awal atau mencari semua bahan baku atau bahan utama proses makanan tersebut. Cukup buka kaleng, panaskan isinya, dan gudeg siap disajikan. Nah, hal tersebut itu sangat cocok bagi teman-teman semuanya yang memiliki waktu yang begitu terbatas atau tidak memiliki akses yang mudah terhadap ke tempat penjual gudeg segar atau warung-warung restoran yang menyajikan makanan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada kualitas rasa tetap terjaga. Nah, jadi meskipun gudeg kaleng mengalami proses pengawetan, nah produsen pun sangat memikirkan tentang memastikan kualitas dan rasa yang tetap terjaga dengan menggunakan bahan utama yang tetap berkualitas dan metode pengawetan yang tepat. Nah, gudeg kaleng tersebut mempertahankan cita rasa khasnya. Nah, teman-teman masih dapat menikmati rasa gurih dan manis dari gudeg meskipun tidak segar seperti versi yang tradisional yang biasanya dimasak secara langsung, yang biasanya teman-teman juga yang sering makan. Nah, selanjutnya mengenai varian menu gudeg kaleng. Nah, jadi teman-teman semuanya gudeg kaleng itu terdapat beberapa varian menu yang cukup banyak. Nah, varian-varian tersebut antara lain yaitu yang pertama yaitu ada gudeg telur dan ayam suwir. Jadi di dalam menu atau bahan utama yang digunakan dalam gudeg tersebut adalah telur dan ayam yang telah disuwir menjadi sebuah potongan kecil-kecil. Dan yang kedua itu ada gudeg telur tahu original. Nah, jadi teman-teman semuanya di dalam varian gudeg tersebut bahan utama yang digunakan adalah telur dan tahu. Nah, dan yang ketiga yaitu ada sayap dan tahu. Jadi di dalam gudeg tersebut bahan utama yang biasanya digunakan yaitu sayap dari ayam dan tahu. Dan yang keempat yaitu ada telur dan tahu. Jadi teman-teman semuanya di dalam gudeg yang keempat ini, varian keempat ini bahan utamanya yaitu telur dan tahu. Nah, baik teman-teman semuanya, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai target utama gudeg kaleng. Nah, itu ada yang pertama yaitu penggemar makanan tradisional. Nah, jadi segmen pasar yang ini terdiri dari individu yang menghargai atau suka terhadap kelezatan dan keaslian hidangan tradisional. Nah, salah satunya gudeg tersebut, mereka itu ingin menikmati rasa dan cita rasa gudeg tanpa harus memasaknya sendiri atau mengunjungi resto yang jauh dari rumahnya jika di dekat rumahnya tidak ada. Nah, yang kedua yaitu pelajar mahasiswa. Gudeg kaleng tersebut sangat cocok atau populer di kalangan pelajar mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang sedang sibuk karena mereka tidak perlu lagi memasak atau mencari ke tempat-tempat yang susah menjual gudeg tersebut. Cukup dengan memanaskan kaleng tersebut dan mahasiswa atau pelajar tersebut dapat menikmati setiap suapan dengan nikmat. Nah, yang ketiga yaitu ada penduduk lokal dan wisatawan. Nah, jadi gudeg kaleng juga menargetkan bagi penduduk lokal dan wisatawan sesuai dengan selera mereka masing-masing. Nah, menurut saya pembahasan ini saya sudah cukup. Bila mana terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.